ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Sahabat mawaddah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu At-Tariqu ilal Waladis Salih, mewujudkan anak yang saleh, dari kutub tersebut yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu yang kelima, At-Ta'dzinu fi udhunil maulud, mengumandangkan azan di telinga bayi. Tentang masalah ini para ulama ikhtilaf. Di antaranya Al-Imam Malik, beliau membenci perbuatan ini, bahkan menggolongkannya sebagai perkara yang tidak ada tuntunannya. Adapun Imam Syafi'i, beliau menganjurkan azan di telinga bayi. Kemudian pula ulama Hanafiyah, beliau juga menukil perkataan Imam Syafi'i, ya, mereka tidak menolak perkataan Imam Syafi'i ini yang menganjurkan azan di telinga bayi. Kemudian sebagian ulama Malikiyah menukil perkataan para ulama Syafi'iyah bahwasanya tidak mengapa mengamalkan hal ini, ya, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kemudian pula ulama yang lain menganjurkan hal ini, seperti Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imaniyah, kemudian Al-Imam Ibn Qayyim dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kita baca kitabnya, beliau mengatakan yustahabbu at-ta'dzinu fi udhunil mauludi 'inda wiladatihi wa dzalika li'iddati umur. Azan di telinga bayi itu dianjurkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, alasannya adalah li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Rafi', ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis-shalah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di telinganya Hasan bin Ali, itu mengumandangkan azan di telinganya Hasan bin Ali tatkala Fatimah melahirkannya. Kemudian yang kedua adalah likay yakun awwalu ma yaqra'u sam'ul insani kalimatit tauhid wa syi'arul Islam, agar yang pertama kali yang berkumandang di telinga manusia adalah kalimat tauhid dan juga apa? Syiar Islam. Kemudian alasan yang ketiga adalah beliau wusulu athari ta'dini ila qalbihi wa ta'athurihi bihi wa illam yash'ur. Pengaruh azan tersebut, ya, sampai ke hatinya dan berbekas padanya walaupun ia belum bisa merasakannya. Yang keempat adalah hurubus syaitani min kalimatil adzan lianna syaitana yatarassaddahu inda wiladatihi. Larinya setan dari kalimat azan karena setan menunggu di sisi kelahirannya. Setan akan menunggu bayi yang ingin lahir. Kemudian yang kelima adalah fihi makna min ma'ani intisar al-insani 'ala syaitan, mengandung makna kemenangan manusia atas setan. Kemudian yang keenam adalah fihi isyaratun ila anna wadhifatal muslimi fil hayati hiya da'watu ila Allah. Padanya ada isyarat tentang tugasnya seorang muslim di kehidupan ini, yaitu apa? Da'wah ila Allah. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat, yang dilahirkan linnas, untuk manusia, yang kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian kita akan masuk ke tahapan yang keenam, yaitu tahnikul maulud, mentahnik bayi. Beliau mengatakan yustahabbu tahnikul mauludi aqibal wiladah. Mentahnik bayi adalah mustahab, dianjurkan setelah ia dilahirkan. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
karena mengikuti contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Walakin mat tahnik wa mal hikmatu min dzalik?" Akan tetapi apa itu tahnik dan apa hikmahnya? Beliau mengatakan, "At-tahniku makna madihu tamrati wa dalku hanaki al-mauludi biha," yaitu mengunyah tamrah, kurma, dan mengoleskannya ke langit-langit bayi tersebut. Jadi mengunyah kurma lalu mengoleskannya ke langit-langit bayi. Wa dzalika bi wad'i juz'in minal mamdu' 'alal isba', yaitu dengan suatu kurma yang tadi sudah dikunyah, kurma tadi dikunyah, lalu kunyahan tadi diletakkan di jari, di ujung jari. Wa idkhalul isba'i fi famil maulud, lalu memasukkannya jari tersebut ke mulut bayi. Summa tahrikuhu yaminan wa shimalan bi harakati latifah, kemudian menggerakkannya ke kanan, ke kiri dengan gerakan yang lembut, ya, pelan-pelan. Hatta yataballaghal famu kulluhu bil maddati al mamdughah, sampai mulut tersebut seluruhnya terlumuri, ya, dengan kunyahan tadi, kunyahan kurma tadi. Wa illam yatayassar at-tamru falyakun tahnik bi ayyati madatin hulwah, dan jikalau tidak memungkinkan dengan kurma, maka tahnik bisa dengan sesuatu yang lain yang manis, boleh yang manis walaupun dia bukan kurma. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya kata beliau, wala'alla al-hikmatu fi dhalik takwiyatu adalat al-fammi biharakatil lisani ma'al hanaki ma'al fakkaini bitalmiw. Hikmahnya yaitu menguatkan otot mulut, ya, otot-otot mulut dengan gerakan lidah bersamaan dengan al-hanak, langit-langit mulut tersebut, bitalmid, dengan mencicipi sesuatu yang manis tadi. Hatta yatahayya al-maulud li luqmis sadi, sampai bayi tersebut, ya, siap untuk menyusu. Ini yang kedua. Yang pertama menguatkan otot, kemudian yang kedua bayi tersebut siap untuk menyusu. Kemudian yang ketiga adalah wamtisasul labani bi syaklin qawiyyin wa halatin tabi'iyatin. Yang ketiga, bayi tersebut apa? Akan menghisap susu dengan kuat dan normal. Kemudian siapa yang berhak untuk mentahniknya? Beliau mengatakan, wa minal afdali an yakuma bi amaliyati tahnik man yattasif bit taqwa was salah. Kata beliau, yang paling afdol, ya, yang paling utama yang melakukan tahnik adalah yaitu seorang yang bertakwa dia luar biasa. Kemudian yang kedua adalah dia orangnya yang baik, ya, orang bertakwa dan dia orang baik. Maka tatkala lahiran, ya, kemudian mentahnik, disebutkan dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim dari Abi Musa, beliau mengatakan, wulida li gulamun fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasammahu bi Ibrahim wa hannakahu bi tamrah. Anakku telah lahir, maka aku mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW memberi namanya Ibrahim. Kemudian Nabi SAW mentahniknya dengan kurma. Ada tambahan di riwayat Al-Imam Bukhari dengan tambahan wada'a lahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya. Dan Nabi SAW mendoakannya dengan keberkahan. Kemudian bayi tersebut dikembalikannya lagi kepada aku. Lihat, Nabi SAW seperti itu. Wa qalat Aisyah, ya, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyani fayad'u lahum bil barakah wa yuhannikuhum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para bayi yang telah lahir, ya. Jadi bayi-bayi yang lahir mereka pada datang ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u lahum,
ia mendoakan bayi-bayi tersebut dengan apa? Bil barokah, dengan keberkahan. Kemudian mentahnik mereka semuanya. Ya, karena tadi ya, orang yang mentahnik yang berhak adalah orang yang bertakwa dan juga orang yang soleh. Semoga bahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.